أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخائطين. Shadaqallahul azim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi sayyidina Rasulullah ajma'in. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Tri Harbat Alchania dengan NIM 23150500013. Di sini dalam mata kuliah Tafsir Maqasid, saya akan menjelaskan yaitu tentang konsep pendidikan dalam Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai ayat 29. Yang mana telah saya bacakan tadi Quran Surah Yusufnya dari ayat 23 sampai 29. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendidikan dalam Quran Surah Yusuf tersebut. Nah, sebelum kita ke inti sarinya, sebelumnya ayat-ayat Quran Surah Yusuf dari ayat 23 sampai ayat 29 itu menceritakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Yusuf, yaitu ketika beliau menghadapi godaan dari istri Al-Aziz, seorang pembesar Mesir. Kisah ini tidak hanya menceritakan sejarah, tetapi juga mengandung nilai pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia
dari setelah periode beliau. Sebelumnya kita harus menjelaskan gambaran umum dalam Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29, terutama gambaran umum terkait kisah yang ada di dalam ayat tersebut. Yang pertama, kita perlu memahami gambaran umum dari ayat-ayat ini. Dalam ayat 23, itu menceritakan bahwa perempuan yang menjadi istri Al-Aziz mencoba menggoda Nabi Yusuf. Ia bahkan menutup semua pintu agar tidak seorang pun yang mengetahui perbuatannya. Setelah itu, ia mengajak Nabi Yusuf untuk mendekatinya. Namun, Nabi Yusuf langsung menolak dan mengatakan, "Ma'dzallah," yang berarti aku berlindung kepada Allah. Ucapan ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf memiliki kesadaran iman yang sangat kuat. Beliau sadar bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa yang besar dan juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap majikannya yang telah memperlakukannya dengan baik. Nah, lanjut ke ayat selanjutnya. Pada ayat 24, dijelaskan bahwa perempuan itu benar-benar memiliki keinginan kuat terhadap Nabi Yusuf. Akan tetapi, Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Yusuf yang disebut dalam ayat tersebut sebagai burhan rabbih, yaitu tanda atau petunjuk dari Allah yang membuat Nabi Yusuf mampu menahan dirinya dari perbuatan maksiat. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi untuk tergoda oleh hawa nafsu. Tetapi, orang yang memiliki iman yang kuat akan mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga mampu menjaga dirinya. Kita next ke ayat 25. Selanjutnya pada ayat 25 diceritakan bahwa Nabi Yusuf segera berlari menuju pintu untuk menyelamatkan diri dari godaan tersebut. Perempuan itu mengejarnya dan menarik baju Nabi Yusuf dari belakang hingga robek. Nah, jadi ditarik nih baju Nabi Yusuf sampai robek. Yang telah kita pahamilah kisah-kisahnya dari cerita-cerita para alim ulama sebelumnya. Pada saat yang bersamaan, suami perempuan tersebut datang dan mendapati mereka berdua di dekat pintu. Mungkin terjadi kesalahpahaman di kejadian tersebut. Lalu pada ayat 26-27, muncul seorang saksi dari keluarga perempuan tersebut. Ia memberikan solusi yang sangat logis, menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Beliau mengatakan bahwa jika baju Nabi Yusuf robek di bagian depan, maka Nabi Yusuf tersebutlah yang bersalah. Namun, tetapi jika bagian robek tersebut di bagian belakang, maka perempuan tersebut yang bersalah. Setelah diperiksa, ternyata betul baju Nabi Yusuf robek di belakang. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf yang sedang melarikan diri, bukan Nabi Yusuf yang mendekati perempuan tersebut. Nah, pada ayat 28-29, suami perempuan tersebut akhirnya menyadari bahwa kejadian tersebut merupakan tipu daya seorang istri. Mohon maaf, tipu daya istrinya. Ia mengatakan bahwa tipu daya perempuan memang sangat besar. Kemudian ia meminta Nabi Yusuf untuk melupakan kejadian itu agar tidak menjadi aib yang lebih besar. Dan ia juga memerintahkan istrinya untuk memohon ampun kepada Allah. Pada zaman sekarang, itu ada quotes yang baru tren-tren di akhir-akhir 2018-2019. 3 hal yang merusak pertemanan. Tak harta, tahta, dan wanita. Nah, di situ tidak hanya terjadi pada zaman sekarang, melainkan itu sudah dari periode sebelum Nabi Muhammad itu lahir. Nah, kita sudah masuk ke gambaran umumnya. Lanjut, kita lanjutkan kepada penafsiran para mufasir atau beberapa kitab tafsir yang kita rujuk. Dalam makalah yang telah saya buat, dijelaskan penafsiran beberapa kitab mufasir. Di antaranya Tafsir Al-Maraghi, Tafsir Al-Misbah, dan Tafsir Al-Azhar. Pertama, kita menjelaskan kitab Tafsir Al-Maraghi terlebih dahulu. Peristiwa ini merupakan ujian besar bagi Nabi Yusuf. Godaan tersebut datang dari seorang perempuan yang memiliki kekuasaan dan kedudukan tinggi. Namun,
Nabi Yusuf tetap menjaga kehormatan dirinya. Ia memiliki iman yang kuat kepada Allah. Sementara itu tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, ayat ini menggambarkan konflik antara hawa nafsu dan kekuatan iman diri dari manusia. Nabi Yusuf tetap memiliki sisi kemanusiaan yang bisa merasakan godaan, tetapi beliau dilindungi oleh petunjuk oleh Allah sehingga mampu menahan dirinya. Nah, kemudian menurut tafsir Al-Azhar karya Hamka, kisah ini memberikan pelajaran penting tentang keteguhan iman seorang pemuda. Nabi Yusuf adalah contoh pemuda yang mampu menjaga kehormatan dirinya meskipun berada dalam situasi yang sangat sulit dan mungkin bahkan pada zaman sekarang kita tidak bisa menahannya. Dari penafsiran para mufasir tersebut dapat disimpulkan bahwa kisah ini bukan sekedar cerita sejarah, tetapi merupakan pelajaran moral yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, setelah kita bahas tadi menurut para tafsir, para mufasir, apa sih yang ada di nilai-nilai pendidikan dalam Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29 ini? Nah, yang pertama, yang pasti nilai keimanan, nilai pendidikan keimanan. Nilai pertama adalah pendidikan keimanan. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri Al-Aziz, beliau langsung berkata, "Ma'adzallah," yang berarti aku berlindung kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa kesadaran akan penguasaan Allah menjadi benteng utama untuk menjaga diri dari perbuatan dosa. Nilai pendidikan yang dapat diambil adalah bahwasannya seseorang harus memiliki iman yang kuat sehingga dalam kondisi apapun ia tetap menjadikan Allah sebagai tempat untuk berlindung. Nilai yang kedua, yang pasti moral dan akhlak. Nilai yang kedua adalah pendidikan moral dan akhlak. Nabi Yusuf berada dalam situasi yang sangat sulit pada saat itu, antara iman atau mengikuti hawa nafsu. Ia digoda oleh seorang perempuan yang memiliki kekuasaan atas dirinya, layaknya hal manusia pada umumnya. Dan keadaan rumah yang tertutup menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak akan diketahui oleh orang lain, karena tadi istri Al-Aziz telah menutup seluruh pintu dan jendela supaya orang lain tidak mengetahuinya. Namun nih, Nabi Yusuf tetap menolak. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik tidak hanya ditunjukkan ketika seorang berada di hadapan orang lain, tetapi juga ketika berada dalam keadaan diri sendiri. Yang ketiga, nilai pendidikan pengenalan diri. Nilai berikutnya adalah pengenalan diri. Nabi Yusuf sebagai manusia tentu memiliki potensi untuk tergoda. Namun, beliau mampu mengendalikan dirinya karena ia memiliki keimanan yang kuat. Pengendalian diri merupakan salah satu aspek penting dalam berkependidikan karakter. Orang yang mampu mengendalikan dirinya akan lebih mudah menghindari perbuatan yang merugikan diri maupun orang lain. Nah, nilai yang keempat yang bisa kita pelajari adalah nilai pendidikan keadilan dan pembuktian. Ayat ini mengajarkan pentingnya keadilan dan pembuktian. Ketika Nabi Yusuf dituduh melakukan perbuatan buruk, muncul seorang saksi yang memberikan solusi dan yang menggunakan bukti yang logis, yaitu melihat posisi robeknya baju Nabi Yusuf. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menegakkan kebenaran harus didasarkan pada bukti yang jelas, bukan hanya tuduhan semata. Jadi pada kisah ini kita bisa mengambil seandainya kalau kita ingin membuktikan sesuatu, kita harus berdasarkan data yang logis, bukti yang masuk akal, bukan hanya perkataan semata. Nilai yang kelima yaitu kesabaran. Pasti sabar. Nabi Yusuf tidak hanya menghadapi godaan, tetapi juga menghadapi tuduhan yang tidak benar. Namun beliau tetap tenang dan tidak membalas tuduhan tersebut dengan kemarahan. Kesabaran merupakan salah satu sifat penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia dalam menghadapi ujian kehidupan. Nah, nilai yang keenam yaitu nilai pendidikan amanah. Nabi Yusuf juga menolak ajakan tersebut karena tidak ingin mengkhianati kepercayaan majikannya yang telah memperlakukannya dengan baik. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga amanah dalam kehidupan.
Seseorang yang diberikan kepercayaan oleh orang lain harus menjaganya dengan baik-baik, sebaik-baiknya. Yang ketujuh, nilai pendidikan keteladanan. Terakhir, bukan terakhir ya, tapi masih banyak yang akan kita bisa cerna. Nilai keteladanan. Nabi Yusuf juga digambarkan sebagai seorang pemuda yang memiliki ketampanan, kedudukan yang baik, dan kesempatan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Namun, beliau tetap memilih untuk menjaga kehormatan dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan atau kedudukan, tetapi oleh akhlak dan ketakwaannya kepada Allah. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan, kisah Nabi Yusuf dalam Quran Surah Yusuf ayat 23-29 ini mengandung banyak nilai pendidikan yang sangat penting. Kisah ini mengajarkan tentang kekuatan iman, pentingnya menjaga akhlak, kemampuan mengendalikan diri sendiri, keadilan menentukan kebenaran, kesabaran dalam menghadapi ujian, serta pentingnya menjaga amanah. Kisah ini juga memberikan teladan bagi generasi muda bahwa seseorang yang memiliki iman kuat akan mampu menjaga dirinya dari berbagai godaan kehidupan. Selain itu, Allah juga akan menolong orang-orang yang menjaga kehormatan dan ketakwaannya kepada Allah. Oleh karena itu, kisah Nabi Yusuf tidak hanya menjadi cerita storyline dalam Al-Quran, tetapi juga menjadi pedoman moral pendidikan bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kesalahan murni datangnya dari saya, dan seluruh kebenaran itu murni datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.